Perkenalkan, saya Peggy Acacia Dama Indrasari dengan NIM 153210141 dari kelas retorika IKC. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian retorika, manfaat retorika, sejarah retorika, dan lain sebagainya. Retorika adalah ilmu yang mempelajari berbicara yang koefisien. Retorika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhetor, orator, teacher, yang mana artinya adalah sebuah teknik bujuk rayu yang dilakukan secara persuasif untuk menghasilkan bujukan dengan karakter pembicara, emosional, atau argumennya. Retorika juga dapat diartikan sebagai mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu kasus lewat bertutur. Untuk sejarah retorika sendiri ini, retorika sudah ada sejak pada manusia lahir. Namun sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi. Retorika dipelajari, diawali, dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung, yaitu Yunani dan Romawi. Bentuk-bentuk retorika itu ada dua. Yang pertama itu ada dialogika, yaitu komunikasi dua arah. Ilmu ini mempelajari tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih yang berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Dialogika komunikasi yang bersifat dua arah dan timbal balik seperti wawancara, tanya jawab, diskusi, berdebat, berargumentasi, dan bernegosiasi. Yang kedua itu ada monologika, yaitu komunikasi yang satu arah, misalnya pidato. Ilmu ini mempelajari tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika, hanya satu orang yang berbicara, yaitu hanya seseorang yang berbicara kepada orang lain atau kepada sekelompok orang. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika itu seperti pidato, kata sambutan, ceramah, deklamasi. Pidato ini juga memiliki 3 fungsi. 3 fungsi menurut guru besar Jalauddin Ahmad itu, yang pertama ada informatif, rekreatif, yang bersifat menghibur, dan yang terakhir ada persuasif. Berikut adalah fungsi retorika. Yang pertama, retorika sebagai tahap percobaan barang baru. Yang kedua, retorika sebagai komunikasi persuasif. Yang ketiga, retorika sebagai penghubung kewenangan tertinggi. Yang keempat, retorika sebagai pengumpulan data yang akurat. Yang kelima, retorika sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, retorika sebagai pondasi pembangunan masyarakat. Nah, untuk kaitannya dengan ilmu komunikasi, retorika itu adalah cikal bakalnya ilmu komunikasi. Manfaat dan pentingnya mata kuliah retorika bagi mahasiswa ilmu komunikasi itu apa aja sih? Menurut saya, yang pertama itu mampu merangkai kata-kata ketika berbicara di depan umum. Yang kedua, mampu memahami intonasi sebagai hal penting dalam berbicara dengan seseorang. Yang ketiga, idenya yang tersampaikan mudah dicerna atau mudah dipahami. Yang keempat, mampu menjadi pembicara yang pandai jika mempelajari retorika. Kelima, mampu menghargai orang lain yang berbicara. Sekian penjelasan saya mengenai retorika, saya ucapkan terima kasih.